Suasana di lobi hotel mewah itu terasa hidup. Lampu-lampu gantung berkilauan memantulkan cahaya lembut di atas marmer yang mengilap, sementara suara tawa dan percakapan para tamu mengisi udara. Alia, seorang wanita karir yang cerdas dan ambisius, baru saja tiba dari sesi konferensi yang melelahkan. Dia mengusap lipisnya yang sedikit berkeringat, berusaha menenangkan diri setelah seharian penuh presentasi dan diskusi. Alia mengenakan blazer hitam yang dipadukan dengan blus putih, penampilannya profesional namun tetap menarik. Dia melangkah ke meja resepsionis untuk mengambil kunci kamarnya, tetapi matanya tertuju pada sekelompok rekan kerja yang sedang bercanda di sudut lobi. Di antara mereka, dia melihat Rizky, teman kantornya yang bekerja di Departemen Keuangan. Rizky selalu memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Senyumnya yang lebar dan caranya berbicara membuatnya mudah didekati. "Hei, Alia!" Rizky melambai, matanya bersinar ceria. "Kau baru datang? Kami sudah menunggu." Alia tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. "Ya, baru saja selesai dengan sesi terakhir. Bagaimana dengan kalian?" "Seru. Tapi aku lebih suka bersantai sekarang. Mau ikut kami?" Rizky mengajak, gesturnya ramah dan menggoda. Alia merasa ragu sejenak. Dia tahu bahwa dia seharusnya beristirahat setelah hari yang panjang, tetapi ada sesuatu dalam tawaran Rizky yang membuatnya tertarik. "Baiklah, kenapa tidak?" jawabnya, berusaha menyembunyikan rasa antusiasme yang tiba-tiba muncul. Mereka berjalan menuju restoran hotel, di mana suasana semakin hangat dengan aroma makanan yang menggugah selera. Alia dan Rizky bergabung dengan rekan-rekan mereka, tertawa dan berbagi cerita. Alia merasa nyaman di tengah keramaian, tetapi perhatian matanya selalu kembali kepada Rizky. Dia menikmati cara Rizky berbicara. Bagaimana dia bisa membuat semua orang tertawa dengan leluconnya yang cerdas. Setelah beberapa saat, kelompok itu memutuskan untuk memesan makanan. Alia memilih pasta seafood, sementara Rizky memilih steak. Saat menunggu makanan mereka, Rizky mulai bercerita tentang pengalaman lucunya di kantor, dan Alia tidak bisa menahan tawa. Dia merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di sekitar mereka. "Jadi, apa rencanamu setelah konferensi ini?" tanya Rizky, menatap Alia dengan penuh minat. Alia mengangkat bahu. "Mungkin hanya bersantai di kamar. Aku butuh waktu untuk memulihkan tenaga." "Bosan sekali. Kenapa tidak menjelajahi kota? Ada banyak tempat menarik di sini," Rizky menyarankan, matanya berkilau dengan semangat. Alia mempertimbangkan tawaran itu. "Mungkin kau benar, tapi aku tidak tahu harus kemana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tahu beberapa tempat yang bagus," Rizky menawarkan, senyumnya semakin lebar. Alia merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak pernah berpikir untuk menghabiskan waktu berdua dengan Rizky, tetapi ide itu terasa menarik. Baiklah, itu terdengar menyenangkan. Makanan mereka tiba, dan mereka melanjutkan percakapan yang penuh tawa. Alia merasa semakin dekat dengan Rizky, dan saat mereka berbagi makanan, ada momen-momen kecil di mana tangan mereka bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, Alia merasakan aliran listrik yang membuatnya semakin bersemangat. Setelah makan malam, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka keluar ke teras yang menghadap ke pemandangan kota yang berkilauan. Suara bising kota terdengar samar-samar, dan udara malam yang sejuk membuat suasana semakin nyaman. "Lihatlah pemandangan itu," Rizky berkata, menunjuk ke arah lampu-lampu yang berkelap-kelip di kejauhan. "Indah, kan?" Alia mengangguk, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Rizky. Dia merasa terpesona oleh cara Rizky berbicara, cara dia bergerak, dan cara dia membuatnya merasa istimewa. "Ya, sangat indah. Tapi aku rasa pemandangan ini lebih indah karena ada kau di sini," Alia berkata, tanpa menyadari betapa beraninya kata-katanya. Rizky menoleh, terkejut sejenak sebelum senyumnya mengembang. "Kau tahu, aku juga merasa begitu. Ada sesuatu yang berbeda malam ini." Alia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka berdiri berdekatan, dan Alia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa terjebak dalam momen yang penuh harapan. Setelah beberapa saat, Rizky mengusulkan untuk kembali ke dalam. "Bagaimana kalau kita menikmati segelas anggur di kamarku? Aku punya beberapa botol yang bagus." Alia merasa sedikit ragu,
Tetapi ada sesuatu dalam tawaran itu yang membuatnya tertarik. Baiklah, aku akan ikut. Mereka kembali ke dalam hotel dan menuju kamar Rizky. Begitu pintu ditutup, suasana terasa berbeda. Alia bisa merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Rizky menuangkan anggur ke dalam 2 gelas dan mengajak Alia duduk di sofa. Jadi, bagaimana menurutmu tentang konferensi ini? Rizky bertanya, mencoba mencairkan suasana. Alia mengambil gelasnya dan mengangkatnya. Aku rasa banyak yang bisa kita pelajari. Tapi yang paling berkesan adalah bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman. Rizky tersenyum, menatap Alia dengan intens. Aku setuju. Dan aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Mereka mulai berbincang-bincang lebih dalam, membahas impian dan harapan masing-masing. Alia merasa nyaman membuka diri kepada Rizky, berbagi tentang ambisinya untuk naik jabatan di perusahaan. Rizky mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan dan dorongan yang membuat Alia merasa dihargai. Saat percakapan berlanjut, Alia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rizky dengan lembut menyentuh tangan Alia saat berbicara, dan Alia merasakan aliran hangat di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, perasaan yang tumbuh di antara mereka. Kadang-kadang, aku merasa kita terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa untuk menikmati hidup, Rizky berkata, matanya tidak lepas dari Alia. Alia mengangguk, merasakan kebenaran dalam kata-kata Rizky. Benar, kita harus menemukan keseimbangan. Mereka saling bertukar tatapan, dan Alia merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa malam ini bisa menjadi momen yang mengubah segalanya. Saat Rizky mendekat, Alia merasa terjebak dalam ketegangan yang manis, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana di dalam kamar Rizky terasa hangat dan intim. Alia duduk di sofa, gelas anggur di tangannya, sementara Rizky duduk di sebelahnya, jarak di antara mereka semakin menyusut. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi saat ini, kata-kata terasa kurang penting dibandingkan dengan ketegangan yang mengisi ruangan. Jadi, apa yang kau lakukan setelah konferensi ini? Tanya Rizky, suaranya lembut dan penuh perhatian. Alia menatap gelasnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku mungkin akan kembali ke kantor dan melanjutkan proyek yang tertunda. Tapi, aku juga ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menyenangkan. Rizky mengangguk, matanya tidak lepas dari Alia. Kau tahu, kadang-kadang kita perlu memberi diri kita izin untuk bersenang-senang. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan bekerja. Alia merasakan jantungnya berdebar. Kata-kata Rizky seolah menyentuh bagian dalam dirinya yang selama ini terpendam. Kau benar. Mungkin aku terlalu fokus pada karir dan lupa untuk menikmati hidup. Rizky tersenyum. Dan Alia merasa senyumnya itu seperti sinar matahari yang hangat. Bagaimana kalau kita menjelajahi kota besok? Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang menarik dan bersenang-senang. Alia merasa terkejut dengan tawaran itu. Dia tidak pernah membayangkan akan menghabiskan waktu berdua dengan Rizky di luar konteks pekerjaan. Itu terdengar menyenangkan. Tapi, apakah kita tidak seharusnya kembali ke pekerjaan setelah konferensi ini? Kadang-kadang, kita perlu mengambil risiko. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Rizky menjawab, suaranya penuh keyakinan. Alia menatap Rizky, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Baiklah, aku setuju. Mari kita menjelajahi kota. Mereka berdua tersenyum, dan Alia merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Rizky mengangkat gelasnya, dan mereka bersulang, merayakan keputusan untuk menjelajahi dunia di luar pekerjaan. Setelah beberapa saat, Rizky mengalihkan perhatian ke jendela, menatap pemandangan kota yang berkilauan. Lihatlah betapa indahnya malam ini. Kota ini memiliki pesonanya sendiri. Alia mengikuti tatapan Rizky, tetapi pikirannya masih terfokus pada pria di sampingnya. Ya, sangat indah. Tapi aku rasa pemandangan ini lebih indah karena ada kau di sini, katanya, tanpa menyadari betapa beraninya kata-katanya. Rizky menoleh, terkejut sejenak sebelum senyumnya mengembang. Kau tahu, aku juga merasa begitu. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Mereka saling bertukar tatapan, dan Alia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
tetapi dia merasa terjebak dalam momen yang penuh harapan. Setelah beberapa saat, Rizky mengusulkan untuk mendengarkan musik. Dia mengambil remote dan menyalakan speaker yang terhubung ke ponselnya. Melodi lembut mengalun, menciptakan suasana yang semakin intim. Rizky berdiri dan mulai bergerak mengikuti irama, mengundang Alia untuk bergabung. "Come on, ayo kita menari," Rizky berkata, matanya bersinar penuh semangat. Alia merasa ragu, tetapi senyum Rizky membuatnya merasa berani. Dia berdiri dan bergabung dengan Rizky, mengikuti gerakan sederhana yang membuat mereka tertawa. Mereka bergerak berdekatan, dan Alia merasakan kehangatan tubuh Rizky yang membuatnya semakin nyaman. Saat musik mengalun, Rizky menarik Alia lebih dekat, dan mereka mulai bergerak dalam irama yang harmonis. Alia merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dia tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. Rizky menatapnya dengan intens, dan Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. "Ini menyenangkan," Alia berkata, suaranya hampir berbisik. "Ya, aku suka bisa menghabiskan waktu bersamamu," Rizky menjawab, suaranya lembut dan penuh makna. Mereka terus menari, dan Alia merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Setiap gerakan terasa lebih intim, dan Alia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari segala sesuatu yang ada di luar. Setelah beberapa lagu, mereka berhenti dan duduk kembali di sofa. Napas mereka terengah-engah. Rizky menuangkan lebih banyak anggur ke dalam gelas mereka, dan Alia merasakan semangatnya semakin meningkat. "Jadi, apa yang kau lakukan di luar pekerjaan?" tanya Rizky, mencoba mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada. Alia berpikir sejenak. "Aku suka membaca dan menulis. Kadang-kadang aku menulis cerita pendek. Itu membuatku merasa bebas." "Menarik. Apa kau punya cerita yang ingin kau bagikan?" Rizky bertanya, matanya bersinar penuh minat. Alia merasa sedikit malu, tetapi dia juga merasa senang bisa berbagi. "Sebenarnya, aku sedang menulis cerita tentang dua orang yang terjebak dalam situasi yang tidak terduga dan menemukan perasaan satu sama lain." Rizky tersenyum, dan Alia merasakan jantungnya berdebar. Kedengarannya menarik. "Mungkin kita bisa menulis cerita kita sendiri malam ini." Alia tertawa, tetapi ada kebenaran dalam kata-kata Rizky. "Mungkin saja. Kita sudah berada di sini, dan suasananya sangat mendukung." Mereka saling bertukar pandangan, dan Alia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan napasnya yang hangat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa siap untuk mengambil risiko. "Kadang-kadang, kita perlu berani untuk mengejar apa yang kita inginkan," Rizky berkata, suaranya lembut dan penuh makna. Alia menatap Rizky, merasakan jantungnya berdebar. "Apa yang kau inginkan, Rizky?" Rizky menatapnya dengan intens, dan Alia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. "Aku ingin mengenalmu lebih baik. Aku ingin tahu siapa dirimu di luar pekerjaan." Alia merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rizky memiliki perasaan yang sama. "Aku juga ingin itu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Mereka saling mendekat, dan Alia merasakan aliran listrik di antara mereka. Saat Rizky meraih tangannya, Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa terjebak dalam momen yang penuh harapan dan kemungkinan. "Jadi, apa yang kau katakan? Apakah kita akan melanjutkan cerita kita malam ini?" Rizky bertanya, suaranya penuh harapan. Alia menatap Rizky, merasakan jantungnya berdebar. "Ya, mari kita lanjutkan cerita kita." Mereka saling tersenyum, dan Alia tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Saat mereka duduk berdekatan, Alia merasakan ketegangan yang manis, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana cerita ini akan membawa mereka. Malam semakin larut, dan suasana di dalam kamar Rizky terasa semakin intim. Musik lembut masih mengalun di latar belakang, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Alia dan Rizky duduk berdekatan di sofa, saling bertukar tatapan yang penuh makna. Jarak di antara mereka semakin menyusut, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di udara. "Jadi, apa yang kau inginkan dari hidupmu, Alia?" tanya Rizky, suaranya lembut dan penuh perhatian. Dia menatap Alia dengan intens,
seolah-olah ingin mengetahui setiap detail tentangnya. Alia merasa terharu dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir untuk membagikan impian dan harapannya dengan orang lain. Tetapi saat ini, dia merasa nyaman untuk membuka diri. Aku ingin menjadi pemimpin di perusahaanku. Aku ingin membuat perubahan yang berarti dan membantu orang lain mencapai potensi mereka. Rizky mengangguk. Matanya bersinar penuh kekaguman. Kau memiliki semangat yang luar biasa. Aku yakin kau akan mencapainya. Alia tersenyum. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Bagaimana denganmu? Apa yang kau inginkan? Rizky menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mempertimbangkan jawabannya. Aku ingin menemukan kebahagiaan dalam hidupku. Kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan lupa untuk menikmati momen-momen kecil. Alia merasakan empati terhadap Rizky. Dia tahu betapa sulitnya menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kau tidak sendirian. Kita semua berjuang dengan hal itu. Tapi aku percaya kita bisa menemukan cara untuk menikmati hidup. Rizky tersenyum, dan Alia merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Kau benar. Mungkin kita perlu saling mendukung untuk mencapai itu. Mereka saling bertukar pandangan, dan Alia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan napasnya yang hangat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa siap untuk mengambil risiko. Kadang-kadang, kita perlu berani untuk mengejar apa yang kita inginkan, Rizky berkata, suaranya lembut dan penuh makna. Alia menatap Rizky, merasakan jantungnya berdebar. Apa yang kau inginkan, Rizky? Rizky menatapnya dengan intens, dan Alia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Aku ingin tahu siapa dirimu di luar pekerjaan. Alia merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rizky memiliki perasaan yang sama. Aku juga ingin itu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Mereka saling mendekat, dan Alia merasakan aliran listrik di antara mereka. Saat Rizky meraih tangannya, Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa terjebak dalam momen yang penuh harapan dan kemungkinan. Jadi, apa yang kau katakan? Apakah kita akan melanjutkan cerita kita malam ini? Rizky bertanya, suaranya penuh harapan. Alia menatap Rizky, merasakan jantungnya berdebar. Ya, mari kita lanjutkan cerita kita. Mereka saling tersenyum. Dan Alia tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Saat mereka duduk berdekatan, Alia merasakan ketegangan yang manis, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana cerita ini akan membawa mereka. Rizky kemudian berdiri dan mengambil botol anggur, menuangkan lebih banyak ke dalam gelas mereka. Mari kita bersulang untuk malam ini dan untuk apapun yang akan datang, katanya, mengangkat gelasnya. Alia mengangkat gelasnya, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Untuk malam ini dan untuk petualangan yang akan datang. Mereka bersulang, dan Alia merasakan kehangatan anggur mengalir ke dalam dirinya. Saat mereka duduk kembali, Rizky menatap Alia dengan intens. Kau tahu, aku merasa sangat beruntung bisa menghabiskan waktu bersamamu malam ini. Alia tersenyum, merasakan jantungnya berdebar. Aku juga merasa beruntung. Ini adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Alia, aku ingin jujur padamu. Sejak lama, aku sudah menyukaimu. Dan malam ini, aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Alia terkejut, tetapi hatinya berdebar penuh harapan. Aku juga merasakan hal yang sama. Rizky, aku tidak pernah berpikir kita akan sampai di sini. Mereka saling menatap, dan Alia merasakan aliran listrik di antara mereka. Rizky meraih wajah Alia dengan lembut, dan saat itu, Alia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang baru dan menarik. Apakah kau siap untuk mengambil langkah ini bersamaku? Rizky bertanya, suaranya penuh harapan. Alia mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Ya, aku siap. Dengan lembut, Rizky mendekat dan mencium Alia. Ciuman itu lembut dan penuh perasaan, seolah-olah mereka sedang mengekspresikan semua yang tidak terucapkan selama ini. Alia merasakan dunia di sekitar mereka menghilang, dan semua yang ada hanyalah mereka berdua.
Setelah beberapa saat, mereka terpisah, dan Alia merasakan senyum di wajahnya. Wow, itu luar biasa, katanya. Suaranya bergetar. Rizky tertawa lembut. Matanya bersinar. Aku senang kau merasakannya. Aku sudah lama ingin melakukan itu. Alia merasa bersemangat. Aku juga. Ini adalah momen yang sangat spesial. Mereka duduk berdekatan, berbagi cerita dan tawa, merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Alia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Saat malam semakin larut, Rizky mengusulkan untuk keluar ke balkon. Mari kita lihat pemandangan kota. Aku ingin berbagi momen ini denganmu. Alia setuju, dan mereka berdua melangkah keluar ke balkon. Udara malam yang sejuk menyambut mereka, dan pemandangan kota yang berkilauan di bawah sinar bulan membuat suasana semakin romantis. Lihatlah betapa indahnya malam ini, Rizky berkata, menatap pemandangan di depan mereka. Alia mengangguk, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Rizky. Ya, sangat indah. Tapi aku rasa pemandangan ini lebih indah karena ada kau di sini. Rizky menoleh. Senyumnya lebar. Kau tahu, aku merasa sama. Malam ini adalah salah satu malam terbaik dalam hidupku. Mereka berdiri berdekatan, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia tahu bahwa mereka telah melewati batas persahabatan, dan sekarang mereka berada di jalur yang baru dan menarik. Jadi, apa yang kau harapkan untuk masa depan kita? Rizky bertanya, suaranya lembut. Alia berpikir sejenak. Aku berharap kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Aku ingin menjelajahi lebih banyak hal bersamamu. Rizky tersenyum, dan Alia merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Aku juga. Aku ingin kita bisa menjadi lebih dari sekadar teman. Mereka saling menatap, dan Alia merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan baru, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana cerita ini akan membawa mereka. Saat mereka kembali ke dalam, Rizky meraih tangan Alia dan menggenggamnya dengan lembut. Mari kita buat malam ini menjadi awal dari sesuatu yang indah. Alia tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ya, mari kita buat cerita kita sendiri. Mereka duduk kembali di sofa, berbagi tawa dan cerita, merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Alia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan dia siap untuk menjelajahi setiap momen bersamanya. Saat malam semakin larut, Alia merasa tenang dan bahagia. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa, dan malam ini akan selalu menjadi kenangan yang berharga dalam hidupnya.